bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu akrab dengan kata itu, sarwo dilalah. Gitu? Kok yo dilalah? Kok yo dilalah? Ana mendring liwat rumangsane ra ndek dhuwit, buka mulak-malik ning bumbu dapur kok yo ana 2.000 dilalah. Anake pas butuh duit nggo bayar sekolah, lah kok ana sedulur teko sing ninggali, dilalah. Sarwa dilalah. Yen wong Jawa kuwi meyakini kersane ngalah, gitu. Sarwa dilalah. Ora ana sing kebetulan, wong ya pancen kebetulan. Ora ning kersa dalem Allah. Sehingga kok rasaku uripku kuwi dijamin walaupun ora duwe apa-apa. Walaupun sarwa pas-pasan iki kok sarwa dilalah to ya. Anakku ki pancen pengin makarya sok dadi perawat. Ning piye arep nyekolahke ning perawat wong ragate akeh. Lah kok dilalah stikes panti rapi iki nilpuni wong-wong sing lulus SMA ditawani tawaran yang menggiurkan untuk kuliah anak-anak yang lulus SMA umpamane. Utawa dilalah kok ya ana sekolah ikatan dinas sing membuat jur ana dalan. Dilalah kuwi ora marake cuntel urip wong sarwa kersaning Allah. Amin. Nah, saiki aku panjenengan arep sinau, kita mau belajar dari kisah Yusuf. Kisah Yusuf adalah satu kisah semacam apa ya? Titik pijak. Wah, kalau bahasa Kuskupan Agung Semarang kerennya milestones. Wah, keren banget toh. Tetapi ya titik pijak ing antarane banyak titik pijak tansaya maju yang dalam hidup beriman. Pengalaman panggilan Abraham itu adalah titik pijak, gitu. Abraham menjawab panggilan Tuhan, sendika dawuh dalem dan terlaksanalah keturunan Abraham yang memenuhi janji Allah. Kemudian pengalaman Israel, pengalaman Yakub yang mempunyai 12 anak yang salah satunya dijual ke Mesir. Itu juga milestones dalam perjalanan sejarah keselamatan. Ing samengko keluar dari Mesir, Exodus, itu juga milestones yang lain. Ing samengko meneh mesti wae rawuh dalem kedatangan Tuhan Yesus yang wafat dan bangkit menjadi puncak milestones itu, puncak karya keselamatan di mana kemudian kita percaya dan mengandalkan Dia. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita berhenti pada milestones tentang kisah Yusuf. Bapak Yusuf asmane sapa? Yakub. Istilah jeneng liya Yakub niku sinten, Pak? Israel, ya. Jadi Yakub atau nama lain adalah Israel itu mempunyai 12 anak. Nah, anak yang ragil namanya Yusuf. Mergo Yusuf ragil biasane rumangsane sedulur-sedulur liya luwih ditresnani, lebih dikasih oleh ayahnya, oleh orang tuanya, oleh mboke. Kalau orang sekarang mungkin. Sehingga kuwi jadi kemeren, jadi iri hati saudara-saudara lain. Sehingga mereka berencana untuk menyirnakan adik ragil itu, menyirnakan Yusuf dari tengah-tengah hidup keluarga besar itu. Dan terjadilah rencana itu terlaksana
ketika kemudian para saudaranya yang sedang angon di gurun, angon di padang, tadinya mau membunuh Yusuf dengan teganya. Lihatlah dosa iri hati itu seperti apa sih? Ya, dan itu meliputi hampir semua orang kalau tidak waspada. Dosa iri hati, benci dan dendam. Saudara-saudaranya sampai rela untuk menyingkirkan Yusuf. Dilalah kok ono saudagar, ono pedagang liwat, pedagang Mesir, daripada dipateni cemplung ke sumur, ayo didol wae men dadi budak di Mesir. Maka kemudian Yusuf nasibnya buruk, dijual kepada saudagar yang sedang berjalan ke Mesir itu. Serba pahit dan saling melukai. Antar kakak adik melukai, antar anak-anak dan orang tua melukai. Ngapusi anak-anak iki tego-tegone ngapusi wong tua. Gitu kan? Yusuf mati dimakan binatang hutan, binatang buas. Nah, dilalah. Nah ini mulai dilalahnya. Lah kok Gusti Allah kuwi ora sare ning Mesir. Yusuf yang terlunta-lunta hidupnya, jangan membayangkan Yusuf dalam rencana Allah. Ning Yusuf yang manusiawi, terlunta-lunta hidupnya dan terluka oleh saudaranya dan merasa dibuang. Dia tidak menyerah untuk bertekun dalam hidup, dan ternyata ia menjadi wong sing pinercaya oleh Fir'aun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kemudian Mesir kelaparan, dan orang merengek kepada sang raja, rajanya mengatakan urus-urusono mendurus karo Yusuf kai. Maka Yusuf yang mengelola penanggulangan kelaparan seperti penanggulangan COVID gitu kan. Anda bisa membayangkan karena masih hangat. Dan diantaranya orang-orang dari tanah Kanaan itu negara liya, itu ya kelaparan, kudu neng Mesir nyenyuwun po tuku sakuate, tuku panganan, bahan makanan. Nah maka saudara-saudara Yusuf datang, ladalah, ya kan, datang. Terus ana komunikasi. Yusuf ngerti nek iki sedulur-sedulure, mula kemudian untuk meyakinkan dan untuk mentes kejujuran mereka, tapi juga untuk memenuhi kerinduan hati Yusuf akan bapak dan akan saudara-saudaranya, terjadilah dialog yang penuh kebohongan juga. Karena Yusuf tahu bahwa ini saudara-saudaranya, dan Yusuf bertanya, "Bapak isih sugeng tesih Jur, karo sapa sugeng nang omah? Kalih putra ragil. Sesuk kon mrene tak ketemu. Nek kowe ra nggawa adhimu sing ragil, rasa mrene kaliren karepmu." Ngono kuwi kurang luwe. Wah, judeg kan? Judeg. Tetapi singkat kata, akhirnya mereka datang dan menjelaskan tentang siapa mereka, dan Yusuf kemudian terus terang bahwa akulah Yusuf yang kamu buang itu. Nah, kalimat-kalimat terakhir itu yang menarik bagi saya, yang menyimpulkan makna dari cerita itu. Kalimat yang mana sih? Kalimat ini, para kadang. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, kata Yusuf. Dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku di sini. Sebab demi keselamatan hidup kamulah Allah menyuruh aku mendahului kamu ke Mesir. Lihat. Pengalaman-pengalaman pahit yang dialami oleh Yusuf diletakkan dalam kerangka rencana Allah. Jebule aku bodol kae ya pancen kersa dalem Gusti. Aku rekoso berjuang untuk mengalami kepangkatan yang sedemikian itu juga rencana Allah.
supaya koi seperti saat ini kamu tidak kelaparan. Ini bagian dari sejarah Allah menyelamatkan kita umatnya Israel. Luar biasa ya. Nah, maka pesan terakhir adalah awake dhewe kita panjenengan aku kula kuwi ya duweni pengalaman-pengalaman sing pahit, pengalaman-pengalaman sing sok nek diceritake marake isin. Pengalaman-pengalaman sing pengen tak simpen dhewe mergo melukai aku, ndak pingin orang mentertawakan aku. Pengalaman-pengalaman sing wah pokoknya megarane tiling-iling. Nah, mari berani melihat pengalaman-pengalaman itu tidak menjadi luka terus-menerus, tetapi menjadi pengalaman dalam rencana Allah. Aku dadi ngene kuwi mergo biyen dek cilik aku rekoso. Aku saiki ngene kuwi mergo biyen aku disiplin. Kalaupun saya belum mengalami kelegaan, tetapi masih bergulat dengan pengalaman-pengalaman pahit, kita juga diteguhkan bahwa Allah sedang mewujudkan rencana kegembiraan keselamatan itu dalam diri kita masing-masing. Amin. Yang terakhir ini gampang diomongke, ning angel nek lagi nglakoni. You know? Ketika ditinggalkan oleh kemarin Bapak Agustinus Roni Cahyadi arep nglipur apa kanggo brayat kanggo garwa putra-putra. Yo pahit. Tetapi kita hanya ingin menemani dan meneguhkan, ayo tetap teguh bahwa Allah punya rencana. Dan kita ikuti proses kehidupan yang seringkali pahit kita alami sampai pada akhirnya nanti kita memperoleh kelegaan. Dan itu adalah iman dan itu adalah kepercayaan pada Allah. Amin.